kita turun aja man. Masih kuat kan man? Kuat. Hah? Gule semua sing bener ya man. Kuat bos. Kuat bos. Kuat bos. Siap kayak gitu. Siap bos. Nah. Oke kita turun aja Dot. Kamu dengan apa Dot? Was gerudung, hati-hati. Teman. Just for you my friend. Jumpa lagi di channel Wanto Goeng 212 manusia goblok 1000 akal bersama ini biasa. Wis ora usah promosi bae channelmu wis akeh subscribermu wis ora usah promosi bae. Jelek nyom promosina channelmu. Kali ini Mbak Goeng di Jembangan. Woi, Jembangan. Nah, Jembangan ya masih Kebumen cuman Kebumen Utara gitu. Tadi kita udah naik turun nggak dapat apa-apa ya Dot. Masih kosong. Sampai sore gini Matahari udah di barat. Belum nemu apa-apa. Barangkali nanti dapat di sana, Mbah. Kita turun aja lah, Dot. Turun lagi. Oke, Man. Turun aja, Man. Oke. Ya. Di puncak. Just for you, my friend. Jumpa lagi di channel Wanto Goeng 212 manusia goblok 1000 akal. Nah, kali ini Mbak Goeng mau klarifikasi yang mana kemarin Mbak Goeng di konten kemarin Mbak Goeng pernah mengatakan ada salah satu konten Mbak Goeng yang gagal. Nah, ini sekedar info saja, sekedar sedikit pemberitahuan kepada teman-teman khususnya yang masih kental dengan satu kepercayaan apa gimana gitu ya Mas ya. Iya. Satu kepercayaan kepercayaan lokal seperti itu. Ini begini teman-teman. Di awal Mbak Goeng herping, rencana Mbak Goeng memang mau ngambil satu spot untuk memanjakan pemandangan yang sangat menarik untuk wilayah Kebumen Utara khususnya. Jadi rencana Mbak Goeng memang mau ngambil spot-spot yang indah-indah untuk kalian semua. Dan setelah Mbak Goeng dari lereng sampai naik. Nah waktu itu naik, nggak taunya Mbak Goeng mau nongol. Begitu Mbak Goeng nongol, ternyata sudah di satu makam yang sangat tua lah ya. Waktu itu Mbak Goeng belum punya perasaan yang gimana. Memang perencanaan Mbak Goeng memang mau ke titik itu dari bawah. Nggak taunya itu makam tua. Nah di situ Mbak Goeng opening. Opening, Mbak Goeng jalan, dan memang dari awal setelah Mbak Goeng terjun di YouTube ini, setiap kali Mbak Goeng mau review cagar budaya khususnya untuk Kebumen, tetap Mbak Goeng ya permisi, minta izin seperti itu, karena Mbak Goeng masih memegang teguh tradisi di Kebumen sini. Jadi tetap Mbak Goeng sebisanya, semampu Mbak Goeng tetap
ucapkan assalamualaikum dan minta izin kalau Mbak Boeng mau review, bukan untuk minta apa-apa seperti itu. Mbak Boeng sudah katakan seperti itu. Namun setelah Mbak Boeng opening di situ, kita jalan sama Karman sama Bandot. Beberapa langkah kemudian Mbak Boeng sudah agak merinding seperti itu, merinding, tapi Mbak Boeng tetap tak terajang terus gitu loh Mas. Mbak Boeng tetap maju terus walaupun perasaan Mbak Boeng sudah tidak enak lagi seperti itu. Aku harus pulang. Batin aku mengatakan seperti itu, aku harus pulang. Tapi aku tetap bersikeras, aku harus ngambil spot dari atas ini ke bawah. Dan setelah itu memang Mbak Boeng sempat maju terus. Nah di situ Mbak Boeng mau turun. Di video sempat terekam ya Man ya. Di kala Mbak Boeng mau turun sama Bandot itu kan. Iya. Nah setelah itu aku turun, aku balik lagi. Sebenarnya itu kan aku balik lagi kan. Iya. Aku balik. Nah setelah aku balik, apa yang dirasakan Mbak Boeng sebenarnya Mbak Boeng fit, Sehat lah yang sehat. Ya gitu kan, Mbak Boeng sudah bisa mengatur kondisi saya sendiri lah. Kondisi aku memang saat itu fit, tidak ada pikiran apa. Yang Mbak Boeng fokuskan hanya ke konten supaya semua subscriber Mbak Boeng, penggemar Mbak Boeng bisa terhibur. Sebenarnya seperti itu misinya. Jadi Mbak Boeng tetap kontrol. Dan setelah itu Mas, aku di depan, Bandot, Onel, sama si Karman terakhir belakang. Aku jalan itu seolah-olah udara depan saya yang saya lalui itu sudah terasa hangat, kayak gitu, dan kaki saya seolah-olah kayak nyangkut, tapi nyangkut benda apa kayak gitu, nggak tahu, cuma rasanya kaki saya melangkah, kok lain seperti itu loh. Terus aku langkah lagi, kok anginnya lain. Lah aku lihat anak-anak masih di belakang kan. Lah kok kelihatan santai-santai banget seperti itu loh. Sedangkan perasaan aku udah nggak enak, udah merinding kebal ini. Sekarang udah merinding ini. Iya betul. Iya serius. Nggak bisa dirasain. Ya mohon maaf lah, kita hanya mereview saja. Maksudnya masih satu kabupaten juga sih, cuman lain kecamatan seperti itu. Setelah saya masuk, yang saya rasakan badan saya naik, Mbak Boeng berjalan seolah-olah sudah tidak menginjak Tanah. Iya, jadi Mbak Boeng waktu itu masih sadar, kenapa aku anteng sekali. Aku lihat ke bawah, kok yang tak injak kok nggak bunyi, padahal di situ kan banyak daun-daun kering gitu Mas. Kok nggak bunyi, semakin dalam Mbak Boeng semakin seperti ini, semakin berat dan mual, terus pusing seperti itu. Tapi aku tetap kontrol, aku harus bisa. Jangan masuk ke saya, dan aku harus cepat mengeluarkan kru saya. Semua kru saya tahu main semua, tak marah-marah semua, harus keluar. Dan betul, saya lewati pohon yang besar itu, nanti bisa yang ada di opening itu ya Mbak. Mudah-mudahan teman-teman mungkin ada salah satu yang lebih tahu dari kita ya Mas ya. Iya. Mungkin teman-teman bisa mendeteksi di situlah. Itu video masih real banget. Setelah itu Mbak Boeng lewati pohon itu, dan awalnya juga ngelewatin itu ya Mas, sempat Iya. kita ya Mas ya. Bahkan sempat tak rekam juga. Tapi videonya kan tak hapus sih Mbak. Manual elek soalnya. Iya betul. Jangan bercanda dulu Man. Iya siap. Kita kasih sedikit. Ini Dan setelah itu tak pasang semua keluar. Dia sudah pada turun, dan Mbak Boeng juga mau turun, cuman Mbak Boeng masih tetap mempunyai rasa bersalah seperti itu Mas. Mbak Boeng sempat naik lagi, dan Mbak Boeng itu mohon maaf bila semua teman-teman anak-anak saya di sini mengganggu. Ternyata apa yang terjadi Mas? Iya. Itu ada si Karman, tak lihat roman mukanya semua sudah berubah semua, dari pandangan matanya beringas, anak saya Bandot semua, menurut pandangan saya udah pandangan sorot matanya udah lain.
dan saya juga merasa berat dan nggak tahu gimana, tahu-tahu aku sudah sampai kepada jenengan. Dan beliau ini, Mas Dar ini yang sedikit bisa tahu lah ya, sekilas perspektif di sana. Dan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar langsung apa yang terjadi sebenarnya di sana. Nah, iya, mohon Mas Haji. Saya kasih tahu dulu ya di sana sebenarnya. Jadi sebenarnya itu tempat ya. Iya, Mas. Waktu awalnya emang mereka itu berada di sebuah kawasan yang luas termasuk sungai-sungai itu ya, yang buat sekarang jadi bendungan wisata ya. Betul kan, Pejengkolan. Nah, memang sudah itu memang di Pejengkolan. Iya. Atas Pejengkolan. Jadi penduduk itu merasa trauma, dulunya dia bertempat tinggal di situ dengan nyaman, ada pengusutan wisata itu, nah terus berpindah tempat ke tempat yang Mas Wanto kemarin di situ. Iya. Nah dia trauma, merasa Itu terusik. penduduk dalam arti penduduk Halus ya, halus, iya, apapun jenisnya di sana ada. Nah, dengan adanya gusuran itu Iya. dilemparin ke situ. Jadi trauma melihat kamera itu dia trauma. Akhirnya dia kembali ke situ. Nah, itu kameramen ke sana langsung disambut semuanya ini. Nah, itu asli. Sampai sekarang juga iya dia tetap berada di sini, sekitar sini tetap ada. Jadi Ya semampu kita lah kita. Mohon maaf juga sudah kemarin kan ya sudah kita kasih apa ya ubur rampe buat permohonan maaf. Ternyata masih juga kurang terima. Malamnya pun masih mendatangi saya itu. Ya dengan kesemampuan yang saya miliki ya walaupun sedikit tapi alhamdulillah masih bisa untuk mengatasi hal-hal tersebut. atas bantuan dari Yang Maha Kuasa lah. Iya, enggak lupa itu nomor satu memang izin dari Allah. Terus gimana Mas? Ya, seperti Dan itu adanya. wah itu memang agak keren banget memang aku rasakan. Jadi Mbak Gwen itu rasanya seolah-olah masuk ke ruang kaca dulu. Serius, bukan kaleng-kaleng. Mbak Gwen rasanya masuk ke dalam satu ruang kaca dengan udara yang sangat Pengap seperti itu ya. Nah. Iya. Nah untuk langkah selanjutnya gimana sih? Ya, kita tentu saja memberi apa ya pesan-pesan untuk yang suka berpetualang itu ya, Mas Darman ya kita untuk tempat-tempat yang seperti itu ya kita permisi, mohon maaf kita mau merilis tempat-tempat tersebut. Ya pokoknya minta izin, mohon maaf kita mau inilah seperti lainnya kita bertamu ke tempat manusia biasa. Walaupun kadang juga kurang terima seperti itu ya. Kemarin ini contoh. Ini bagi yang percaya saja lah seperti itu teman-teman. Jadi ini memang di Kebumen memang seperti itu. Mungkin di daerah teman-teman yang jauh dari Kebumen mungkin sudah lain lagi. Dan ingat memang lain ladang lain belalang seperti itu teman-teman. Lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya juga. Jadi ada pesan-pesan tersendiri enggak Mas Aji buat teman-teman Bagong yang suka herping, yang suka khususnya teman-teman Bagong dari reptiler apa bukan walaupun bukan dari reptiler juga bisa juga kan seperti Intinya itu. YouTuber semua lah Mbah. Untuk teman-teman Bagong misalkan ada kalau mau masuk tempat-tempat seperti itu ada pesan-pesan buat teman-teman Bagong. Nomor satu kita ya kalau mau peninggal untuk yang beragama Muslim kayak gitu kita Bismillah sebelum berangkat. Dan setelah selesai kita mengucapkan alhamdulillah itu udah wajib lah ya. Betul lah. Nah di sana kita juga ya seperti itu tadi layaknya kita masuk ke kawasan orang kita permisi mohon izin mohon maaf bila ada kesalahan seperti itu dan lain sebagainya. Ya emang susah juga ya menjelaskannya ya. Susah karena kemarin tidak semua orang bisa tahu Iya. masih. Jadi bisa dikatakan juga ada misalkan ada satu netizen itu hanya cerita kosong itu hanya bikin konten seperti itu hanya untuk memperpanjang konten. Tapi memang ya kalau kemarin karmanya ini kita itu mungkin lebih. nah kan justru aku yang kemarin saya takutkan malah si karma. Kamu sadar enggak sampai kamu muntah-muntah? Sadar itu Mbah. Masih sadar kan? Sadar. Bahkan aku waktu duduk pertama di depannya Mas Aji ini tuh nggak kerasa apa-apa. Tapi setelah ada ya ritual pembersihan lah ya Mas Darmaji itu aku langsung mutah di situ. Yang pertama itu nggak keluar apa-apa. Itu masih posisi sadar. Tapi waktu yang kedua aku udah nggak bisa berdiri lagi waktu itu. Mungkin mata yang merah, muka yang sangat sangar kamu waktu itu. aku masih rasanya biasa aja, tapi pandangan orang lain itu kata Mbah Wanto udah kayak kayak buta hijau lah. buta hijau intinya. Nah itu waktu itu baru sadar itu perutku kayak ditendang itu.
langsung aku mutah 2 kali di situ, lalu dikasih air minum sama Mbah Darmaji ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah normal kembali, bisa ngerekam lagi. Cuman Bandot ini yang belum bisa datang hari ini. Iya, itu sebenarnya mau saya cek itu. Sebenarnya nanti kalau itu bisa mengendap lama-lama dia energinya kan negatif. Jadi bisa menjadikan kayak misalnya Karman ini kan jadi orangnya uring-uringan, terus mudah Temperamennya tinggi, temperamental juga. Kadang di fisiknya juga jadi lemah, mudah sakit kan. Pokoknya ajakannya yang negatif-negatif. Walaupun kelihatan sehat fisik kayak gini, seperti itu. Ya itulah sedikit pengetahuannya. Kalau wujudnya itu apa aja sih kemarin? Oh itu yang tersandung itu juga ya? Iya, bisa dijelasin. Sama contoh ular besar itu yang Ular gede. yang nyandung itu ya. Terus begitu masuk seperti dalam lingkup kotak itu, Kaca ruang. itu mau seolah-olah emang mau dibawa ke alam mereka dengan ini real, silakan Merinding lagi. coba Ya, jatuh merinding lagi. berdiri semua bulu bulu ini. Mungkin untuk yang bisa ini bisa melihat Dan waktu itu kan aku sudah sadar ya waktu itu kan. Dan aku lihat di kamera ini iya. kan seperti ini, maksud saya seperti ini. Iya. Ini perasaan saya, kepala saya seolah-olah dari sini diikat seperti ini. Kuat sekali ya? Aku kan memberi kode Iya, kan ini masih diikat seperti ini, maksudnya gitu. Itu ada semacam rantai gaib ya di sini. Yang jenengan rasakan itu luar biasa ya, kayak terikat kenceng. Kayak terikat kenceng, makanya kan aku sini kayak gini. Itu sebenarnya tujuannya mau ke leher. Cuma di leher jenengan ada apa yang dulu ya? Ada jimatnya itu. Jadi cuman sempat di sini saja mau ditarik. Pokoknya mau dicelakakan dia lah seperti itu. Itulah teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya yang biasa hari ini tetap waspada dan harus selalu jaga Ekstra kesopanan. hati-hati dan jangan menganggap remeh. jangan menganggap remeh walaupun tempat seperti itu ini baru biasa. Oke, kalau yang tidak tahu ya nggak masalah. Cuman kalau sudah kita terjun ke dunia seperti itu, kalau kita sudah terjun ke herping dan menelusuri apa masih yang ditulisan itu cagar budaya, iya. Kok ke 95 kan tempat makam-makam. Nah itu rencana Mbak Ben memang ada basic ke situ untuk merekam di mana di Kebumen masih banyak cagar budaya dari makam syekh, makam wali seperti itu. Tapi dengan kejadian seperti ini Mbak Ben agak satu lagi nih ya. Sebenarnya di sana untuk makam yang asli ya, makamnya itu nggak berpengaruh jahat. Seperti yang saya ke sana, saya kasih tahu ya namanya itu Mbah Joko Broto ya di situ. Ternyata emang orang bagus, dia orang bagus. Cuman untuk penghuni lain yang habis penggusuran itu dia lari ke sana, itu yang mengganggu. Dan iya penggusuran saya tahu. Iya. Yang dimaksud Pak Aji ini penggusuran itu kan di bawah sini ada bendungan man. Oh, di bawah pemakaman itu ya Mbah ya? Bendungan Pejengkolan gitu. Itu memang kan waduh kan kita ambil spotnya, kan betul. Mau ngambil spot ke situ. Jadi kan bagus banget kan udah kelihatan kali, memang kan jembatan bendungan belum sempat ke belum sempat ke syuting itu. Nah itu mungkin yang dimaksud Pak Aji ini. Penggusuran itu kan luar biasa ya proyek itu. Proyek gede banget itu. Memang untuk pengairan wilayah Kebumen Timur gitu kan. Betul. Kan, sampai sekarang juga masih aktif. Di situ dulu ada penunggu gaibnya seperti ini. Larinya ke situ semua, itu kan udah di marka besar itu di situ. Jadi Mbak Gwen salah masuk istilahnya itu dan salah masuk. Ini pokoknya untuk teman-teman. Nggak berniat untuk itu ya menyoting daerah pekuburan itu bukan ya, cuma ngambil spot toh dari atas. Kalau dulu sih kita aman ya waktu Desember kan ada cagar budaya. Itu pun sudah izin, Bang. Sudah izin aku kan, terus Sendang Pelus. Ya aman. Cagar budaya juga aman. Terus Masjid Saka Tunggal tempat makamnya Raden Jawa itu bangun lupa. Padahal lebih tua lagi malah itu ya, Mbak. Masih ada aksara Jawanya, Mbak. Iya, makamnya lebih tua lagi tuh, Mas. Jadi batu tulisannya masih pakai huruf Jawa. Tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman karena Mbak Boy juga seperti itu, datang izin, pulang juga terima kasih. Dan ini masih ada satu lagi cagar budaya yang sangat bagus banget di kita. Iya. Keraton Suci yang Buluk itu. Iya, insya Allah dengan izin Gusti Allah nanti kita
Ada mitosnya mau nggak Mbah? minta izin itu luar biasa Mas. Itu ada, mungkin hutannya juga masih Hutannya lumayan, masih lumayan. mungkin bisa dikatakan Hutan purba itu. hutan purba dan paru-paru. Indonesia bisa dibilang malah. Ya, Soalnya dari berbagai Kebumen lah intinya. Hutannya, iya, bisa. paru-paru Kebumen maksudnya ada yang ribuan tahunan usia. ribuan tahun. Termasuk pengunjungnya itu dari luar Jawa juga banyak. Nah nanti sekalian suatu saat kita bareng ke sana, kita cari reptilnya sekalian review cagar budaya Kebumen. Iya mudah-mudahan nanti dapat izin ya, terutama dari beliau Ibu Dewi di sana juga sama Tuhan tentunya. Nomor satu itu. Jadi mohon maaf teman-teman dalam konten ini hanya ini yang bisa Mbak Beng sampaikan kepada teman-teman semua, dan pesan Mbak Beng tetaplah untuk yang suka herping, untuk yang suka jalan-jalan tengah hutan tetap waspada, segala sesuatunya akan bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Yang penting izin dulu ya Mbah ya. Iya. Tetap hati-hati, tetap salam bloodful dari Mbak Beng. Oke, terima kasih Mas Darmaji, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Makasih Mas ya. Sama-sama. Untuk ada di sana. Terima kasih juga kepada Sama-sama. Aku udah tahu sama dua ya, dengan tahu siapa yang antar, aku juga nggak tahu. Tahunya aku seperti itu, pokoknya aku terima kasih banget. Semuanya itu karena izin. Ya, kita masih manusia kecil nggak bisa Suatu saat kita jalan bareng. Oke. Di mana kita bisa dibunuh. Terima kasih. Amin.